Joko Widodo menegaskan jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah. Namun semestinya Pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho tersebut. Seorang PJ gubernur, orang nomor 1 di provinsi itu ya kan di Bali, yang memerintahkan untuk memindahkan. Nah ini kan oleh siapa dia sebelumnya dapat perintah gitu. Hada. Ini ada yang bikin pusing lagi nih. Apa tuh? Soal baliho. Kenapa lagi baliho? Wah ini balihonya, ini agak ngeri nih, bisa diseruduk nanti. Kenapa diseruduk? Baliho banteng. Iya. Jadi baca waktu di Bali nih ya kan, Presiden mau kunjungan ke Bali, terus itu baliho dicopot. Nah baliho PDIP. Iya. Balihonya Ganjar Mahfud ya? Iya. Hebat kan? Kenapa hebat? Berani gitu. Iya berani. Enggak, masalahnya kan Bali itu kan 10 tahun dipimpin oleh ya, Bapak Iwayan Koster, di mana beliau adalah kader PDIP juga. Nah per minggu lalu itu dipimpin oleh PJ Gubernur, pejabat gubernur, pejabat kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Nah, makanya kan kaget juga gitu, langsung tiba-tiba kok ada semacam dalam tanda petik kok agak alergi gitu. Disuruh atau gimana itu jadinya? Nah ini masih belum tahu nih. Belum tahu. Dengar-dengar sih begitu. Udah udah ngomong ke petugas partai daerah situ apa belum buat komunikasi atau izinnya sih kita belum tahu ya gitu. Cuman kan seorang PJ gubernur, orang nomor 1 di provinsi Bali. itu ya kan di Bali, yang memerintahkan untuk memindahkan. Nah ini kan oleh siapa dia sebelumnya dapat perintah gitu. Itu yang harus dipertanyakan sih. Iya sih, kita sih nggak nuduh ya. Gitu. Cuma berani aja kan. Harusnya kan netral kan, pemimpin daerah kan. Iya betul. Tapi kalau ngomongin baliho kayak gitu, sekarang memang sudah banyak banget gitu, sudah mulai rame, bahkan nggak cuma baliho gitu, kayak sampai ke jembatan ya, flyover. Itu tuh kayak gue diantar sama bendera gitu. Oh tahu gue itu di Kuningan banyak tuh di flyover Kuningan. Senen oh iya. Iya Senen Atrium. Iya di atrium itu di atasnya kan. Bener. Nanti tiba-tiba pas gue pulang, kok tiba-tiba jadi warna kuning gitu. Oh. Nanti tiba-tiba pas kesana lagi, kok merah lagi. Nah itu gue pernah kejadian tuh. Jadi tiba-tiba dalam satu hari beda warna. Wah. Tapi balik ke warna awal. Masa aktifnya habis kali, gantian. Tapi cepet banget. Yang kedua bentar banget, kayak cuma ada sama setengah hari gitu. Terus lu pernah nggak tiba-tiba benderanya jadi bendera pelangi gitu? Nggak pernah sih kalau yang itu sih langsung dirobek sih sama warga sekitar kayaknya. Kalau nggak dipukulin pakai helm. Kejadian nih. Aduh, gua nonton lagi di Kalimantan itu. Ya aku tahu wah asik nih. Atau dipukulin pakai helm. Ya, tapi emang bener sih itu lagi rame banget di sepanjang jalan deket trotoar itu ada pohon-pohon itu mulai ditempelin juga sama baliho, poster, spanduk. Semua kayaknya nggak bisa ngeliat lahan kosong. Wah, langsung tempel. Ini dong ruko Mixue dong. Wah, iya bener. Bahkan ada yang posternya cuma segini nih. Kalau nggak salah ada di ya ganggangan. Tergantung biasanya. Tergantung. Oh nggak kuat buat beli baliho gede ya. Yang lebar. Iya, tapi keren juga, baliho kan mahal banget gitu. Iya betul. Kalau baliho emang udah mahal. Di atasnya baliho tuh billboard. Wah kalau udah billboard itu udah para sultan tuh yang yang ngerjain. ngucapin ulang tahun pakai billboard tuh. Ada tuh hebat juga itu ya kan. Oh iya itu ada tuh di. Kaya banget itu. Baliho jalan-jalan utama tuh. Iya unik banget. Jadi stuck dong. Kenapa lu pada diem? Ini kan masih ada yang selanjutnya. Biar pada nungguin maksudnya gitu loh. Tapi yang selain baliho-baliho banyak juga nih yang kayak spanduk gitu. Yang lucu itu kemarin gue baca itu yang di Instagram. Jadi ada itu nggak muka, cuma tulisan semua. Tapi tulisan itu lucu gitu. Dilarang menempelkan foto cawapres selain Prabowo Subianto. Buset. Terus gimana nih ceritanya ini? Itu kayaknya di Jakarta deh.
Nggak tahu gue cuma lihat itu lucu banget sih. Salah satu gang di Jakarta yang agak gue hafal gitu. Oh kalau Jakarta Utara gue nggak pernah lihat sih. Iya. Cari aman. Tapi nggak boleh tahu kayak begitu. Nanti takutnya dibales di daerah lain, takutnya gantian gitu. Nanti serang-serangan kalau Nggak kayak fair gitu. dong kalau Nggak gitu. fair. Apa itu sifatnya kan intimidasi lah. Nggak. Jangan kayak gitulah. Maksudnya kalau itu ternyata yang masang adalah warga sipil, saran gue mending dicopot. Warga sipil jangan bertindak seperti itulah. Iya. Nggak, bukan pada tempatnya, bukan kewenangannya gitu loh. Karena itu berpotensi menimbulkan konflik nanti. Terlalu fanatik. Terlalu fanatik gitu, jangan gitu. Emang tindakan sendiri. Iya, emang itu spot punya itu lu doang, punya Prabowo ya kan enggak, itu kan milik umum. Betul. Ya, Biasanya ngerasa akam sih, Lin. Iya, makanya kan. Sini. Kalau Karena udah lama dia. kalau positive thinking gua nggak mungkin petugas Iya. aparat berani masang kayak begitu, gua yakin nggak mungkin. Karena tahu prosedur. Tahu prosedurnya, apalagi ada tulisan Prabowo-nya, kecuali Prabowo Subianto. Itu kan jelas banget, berarti lah sepanjang jalan itu kan hanya untuk Prabowo doang, nggak boleh lah. Namanya di caps lock lagi, warnanya beda sendiri kan Ya, mencolok. iya, betul. Secara nggak langsung Dia sebenarnya ngedoktrin eye-catching. juga sih. Iya. Walaupun nggak ada mukanya gitu. Betul sih, cuman salah satu kelompok yang selalu komitmen dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari pergantian pemimpin, spanduk yang paling komitmen itu ya cuman spanduk pecel lele. Sama semua ya? Iya dong, bener. Tapi kadang ada bebeknya, Lin. Ada yang bebeknya gitu kan. Padahal nggak jual. Nggak Masalahnya. Iya, masang aja. Kayaknya itu format deh. Iya. Tinggal pakai, tinggal ganti template nama. gitu loh. Oh, itu Lah ini komitmen ada sih. jual bebek. Oh enggak, ini ada di spanduknya di depan. Oh dipasang. Kan bikin bingung ya. Tapi sekarang kalau menurut gue bukan cuma baliho-baliho doang sih. Oh ya? Apalagi sekarang kan eranya digital kan. Oh iyalah. Eranya digital. Sekarang tuh udah mulai ada ini apa namanya? tuh? Filter kayak di IG apa Oh iya, TikTok. itu yang gitu. AI. Iya, Balik AI. lagi. Yang all in ini terus Oh, oke. tiba-tiba ini ada di belakangnya Indian capres sama cawapresnya sama Enggak. ini pendukung-pendukungnya gitu-gitu ya, ada. sekarang itu mulai digunakan untuk orang-orang yang emang pinter aja nyari duit gitu. Bener Jadi sih. kayak lo tau kan kalau misalnya TikTok itu bisa nge-live-nya itu dia kalau misalnya lo dapet gift pasti lo akan dapet duit gitu. Iya. Nah dimanfaatin sama orang-orang yang emang pinter. Jadi Oke. kayak kita ngadain polling nih, siapa nih pendukungnya ini? Ya jatuhnya sebenarnya uangnya ya ke itu orang yang nge-live. live. Orang-orang yang pendukung kayak wah gue dukung pendukung gua nih gitu loh, kayak gitu loh. Emang bisa nge-live dapat itu? Iya, Dapat bisa. gift. Oh, Nih dapet pendukungnya Prabowo kirim gift, pendukungnya Ganjar Ya kirim. ampun, ya gue baru ngerti. gift. Jadi kuat-kuatan Kuat-kuatan gitu. gift. Iya, gue baru Padahal ngerti. padahal yang diuntungin yang si live Nyelenggarain itu. live. Betul. Sekarang untung apa kayak gitu? Kan gua suaranya nggak dihitung. Iya. Lumayan loh, cuan Iya, lo itu. betul. Jadi seakan-akan itu kayak survei gitu, Lin. Iya, tahu. Banyak, Banyak-banyakan ngasih gift. Tapi lomba-lombaan kan, Iya. gengsi dong. Waduh, masa kalau Iya. kubu Prabowo nggak nge-gift nih kan, gue kasih nih kan. Dia apaan nih? Kubu Prabowo ngasihnya cuma mawar. Nah. ya kan? Nah, kubu Ganjar ngasih singa. Iya. Kayak gitu, Lin. Di bawah sama kubu Anies kasih. Pecel lele. Pecel lele mahal kayak giftnya. Oh iya. Emang ada pecel lele gua ngasal ya. Ada Peci gitu. makan kayak gitu loh. Oh, makanan. Ya gitu loh, nyem kenyang itu kan nggak makan. Piring makanan isi kayak gitu-gitu. Ada banyak aneh-aneh sekarang. Oh, selain live yang kayak tadi nih, tadi pagi pas gua buka Instagram, kalau di kolom pencarian itu kan ya, ada kolom pencarian ekspor, terus ada satu berita. Ini agak mencengangkan juga nih. Apa tuh? Kejadiannya Apaan? soal live, soalnya live IG. Nicholas Saputra nggak sengaja mencet live IG. Terus rame dong pasti. Dia diem aja dia. Ya ampun. Senyum, langsung pada screenshot semua. Perempuan pada halu kata dia, ya Allah Tuhan, gitu ngomongin di IG, ingatan aja. Ya kan ya sih dia diem aja kita senang gitu ngeliatnya kayak ya udah lu diem aja gitu bahagia gitu Ini kita. gua diem juga sih. Ya, itu nggak maksud usah, gue. dia Bagaimana kalau ya lucu? diem kita aja ngobrol gitu kan. Beda ya? Beda Karena sama lu, karismanya. gua sama Nicholas Saputra lu sama-sama keriting gitu kan. Masalahnya Cup, yang nge-view live IG-nya Nick Sap lagi diem itu 10.000. Lah,
itu diem ya. Lah kita bertiga ngonten ngobrol. Beda. Ntar kita undang lah di Kola Saputra sini. Buat ngomongin film. Oh ya cocok. Tapi si Nicholas Saputra itu dukung siapa ya? Ya pasti nggak dukung lu sih. Ya iya sih benar, tapi gue dukung dia sih. Dukung Ganjar lah udah pasti lah. Oh gitu? Iya. Enggak, soalnya kan dia main ini filmnya Denny Siregar. Iya, kupu-kupu. Apa sayap-sayap patah. Tapi itu keren sih. Udah kelihatan dong Iya kan? arahnya mana. Ya kan jelas lah. Tapi di era gempuran apa kampanye, terus caleg, apa capres cawapres kayak gini, semua orang juga mulai banyak yang tiba-tiba nyalek. Oh, si tiba-tiba nyalek. Iya, ada nih. Banyak. Ada. Kayak kemarin tuh temen kosan gue bilang, sumpah di kantor gue berisik banget sama anak orang-orang kantor yang lagi tepan nyanyi gitu, ngecengin sebenarnya. Karena bosnya dia itu nyalek di salah satu partai yang lagunya selalu terngiang-ngiang gitu loh. Oh, yang di tangga kan? Iya gitu. Oh ini yang lagunya ban. Iya. Itu katanya gue sampai pusing denger itu gitu gara-gara tiba-tiba nyalek bosnya. Si tiba-tiba nyalek. Sama juga kayak yang masalah apa yang rame di Twitter juga tuh. Banyak sih itu kan. Iya teman gue juga ada yang apa namanya tiba-tiba juga nyalek padahal sebelumnya juga ngilang dari peradaban. Oh iya. Kemarin juga di TikTok gue lewat tuh. Ada kayak anak kecil, nggak kecil banget sih, remaja lah. Dia, netizen ya? Iya netizen, dia videoin muka dia. Gue kaget, gue udah nggak pulang 4 minggu. 4 bulan atau berapa kayak gitulah. Terus tiba-tiba dia ngarahin ke belakangnya. Tiba-tiba nyokap gue nyalek. Dia nggak tahu tiba-tiba nyokapnya di desanya nyalek. Kayak setiba-tiba itu semua orang. Kayak surprise buat anaknya deh. Ini hadiah kepulanganmu. Gitu sih. Kayak gitu kayak semuanya. Doakan ibu lancar ya. Kayak gitu. Emang gampang ya nyalek? Proses pendaftarannya gampang. Cuma duitnya ya nggak gampang. Ya itu. Duit kampanye ya. Duit buat kampanyenya susah. Kalau bosnya temen lu mungkin kan bos kuat. Nah kayaknya bukan poster yang kecil segini deh. Iya sih. Tapi spanduk. Oh. Kayaknya semua karyawannya sampai ke teman gue bakalan dipakein baju itu deh. Mendukung. Tapi jadi bingung loh nanti kita ke depannya saking banyaknya pilihan. Mana lagi satu partai, satu dapil, itu ada bisa 8 calon. Jadi 8-8-nya juga berebut suara dalam satu partai gitu loh. Iyalah. Pusing gak lo untuk ininya? Ikut-ikutan di partai sendiri. Iya, apalagi berebutan. kalau misalnya ngebahas track record ya, karena kan walau nggak cuma capres doang, kita juga harus lihat track record juga kan untuk bisa memimpin daerah tertentu. Oh iyalah, masa 2 tahun baru mimpin udah langsung jadi itu kan? Iya. Wow. Kompatibel apa enggak kan? Iya kan. Kayak kompeten atau enggak? Kayak yang di Twitter juga tuh salah satu caleg tuh dibahas. Dia kan fotonya foto calegnya itu difoto sama orang terus dikomentarin sama netizen di Twitter. Ngebahas, ya elah dia nih sok-sokan nyalek padahal dulu pas kuliah dia selalu bolos, beban kelompok, nyuruh-nyuruh orang kayak gitu loh. Tuh kayak temen gua tuh semasa kuliah tuh kayak gitu tuh. Oh. Kayak gitu. Satu kelas waktu itu ya? Satu kelas kebetulan. Kita kan satu kelas bertiga. Oh iya. Lu berdua. Iya kayak gitu loh. Ada juga yang kayak salah satu gue nggak tahu tuh dia track recordnya apa. Sebutannya adalah pokoknya kayaknya semua orang tahu deh kasusnya yang baby Z itu. Oh iya. Yang tersinggung banget orangnya dikomentarin, ini bisa nggak sih kerja? Iya. Ya kenapa emangnya? Kan kita cuma bisa, kan aku akan melakukan yang terbaik. Terbaiknya apa yo? Kan gitu. Enggak, itu masih ada lanjutannya. Terbaik untuk saya. Gitu. Buat diri saya sendiri, bukan untuk kalian. Ya udah kayaknya udah mulai jam segini nih. Emang kenapa kalau jam segini? Kita kan lagi ngomongin masalah orang-orang yang lagi kepengen nyalek. Karena banyak gue juga jadi mau ikutan nyalek deh. Oh betul. Udah. Jadi lu mau nyalek juga? Coba dikit. Gimana ini? Aduh. Cacat. Jadi kalau gitu kita daftar jadi tim sesnya aja. Pergi juga kita. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Dem.